Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam jumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Tentunya kali ini kita akan membahas lanjutan tema pembahasan dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Tapi sebelum itu, Ibu tidak lupa mengingatkan untuk tugas dari teman-teman agar segera diselesaikan. Untuk batas waktunya, paling lambat adalah minggu depan. Untuk tugasnya, kalau bisa silahkan di-upload melalui YouTube atau melalui link Google Drive, kemudian yang dikumpulkan ke Ibu dalam bentuk linknya. Jika kalian upload di link Google Drive, jangan lupa untuk klik agar bisa dilihat oleh orang banyak atau orang yang memiliki link tersebut. Sama halnya dengan YouTube, agar dipublikasikan. Seperti itu ya. Jadi di sini tentunya Ibu tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman agar segera menyelesaikan, dan nantinya minggu depan kita akan melakukan presentasi untuk tugas-tugas yang sudah teman-teman buat. Seperti itu. Tapi untuk kali ini kita masih melanjutkan materi dari Pendidikan Pancasila itu sendiri, di mana kita akan membahas dari Pancasila sebagai sumber hukum, ya. Di kedudukan Pancasila itu sebenarnya sejauh mana ya dalam sumber hukum di negara kita? Apakah dia memang letaknya dari hierarki peraturan perundang-undang itu paling tertinggi, ataukah dia posisinya di luar dari hierarki peraturan perundang-undangan karena dia tidak termasuk dalam hierarki yang dimaksud, atau seperti apa? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut di sana. Dalam Pancasila sendiri, sebelum lebih jauh kita membicarakan kedudukannya sebagai sumber hukum, kita harus ketahui terlebih dahulu tentang hierarki peraturan perundang-undangan, ya. Hierarki peraturan perundang-undangan yang ada dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang tersebut mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana isinya mencakup regulasi atau peraturan yang Ibu paparkan di depan. Ada UUD, ada TAP MPR, ada Undang-Undang Garis Miring Perpu, ada PP Peraturan Pemerintah, ada Peraturan Presiden, Perda Provinsi sampai Perda Kabupaten. Ya, dan ternyata dalam hierarki peraturan perundang-undangan di sini tidak dimunculkan Pancasila, melainkan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti itu. Jadi, kedudukan Pancasila tidak terlihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kenapa di sini Undang-Undang Dasar sebagai puncak tertinggi? Karena dia adalah konstitusi, ya. Konstitusi atau hukum dasar atau norma dasar. Bebas. Jadi kalau kalian mendengar kata konstitusi, berarti yang dimaksud di sini adalah sedang membicarakan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau itu dalam ruang lingkup negara Republik Indonesia, ya. Jadi syarat terbentuknya suatu negara, khususnya negara hukum, selain ada wilayah, ada rakyat, ada penguasa yang berdaulat, juga harus ada konstitusi, harus ada hukum dasar. Nah, kenapa harus ada hukum dasar? Karena dia nantinya digunakan sebagai landasan dari peraturan yang ada di bawahnya. Jadi TAP MPR, Undang-Undang, Garis Miring Perpu, PP, Perpres, Perda mengacunya pada Undang-Undang Dasar 1945. Atau bisa dikatakan peraturan yang di bawah Undang-Undang Dasar ini, TAP MPR, Undang-Undang, PP, Perpres, sampai tingkatan Perda,
adalah aturan pelaksana atau aturan teknis dari hal-hal yang sudah diatur dalam UUD 1945 ya. Nah, hierarki sendiri apa? Hierarki itu adalah tata urutan ya. Jadi tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, ini sering salah kaprah. UUD disebutnya undang-undang atau orang-orang mengartikannya undang-undang itu sama dengan UUD itu. Padahal beda ya. Kedudukannya di sini ya UUD dia adalah sebagai top atau sebagai pucuk pimpinan dari hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sementara undang-undang merupakan aturan pelaksana dari hal-hal atau pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya bagaimana, Bu? Misalkan kita sedang membicarakan pasal 28 tentang kebebasan atau hak asasi manusia. Nah, karena dalam pasal 28 di sana tidak diatur rinci atau diatur detail tentang hal-hal yang terkait tentang pidana, ketentuan denda administratif, dan lain sebagainya. Oleh karenanya butuh aturan pelaksana, aturan lebih lanjut. Ya, apa itu aturan lebih lanjut? Ya, diantaranya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, misalkan demikian ya. Dia mengatur tentang hak asasi manusia. Atau ketika kita berbicara tentang pekerjaan, hak mendapatkan pekerjaan yang layak dalam pasal 28. Ada aturannya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan misalnya. Atau ketika kita berbicara tentang pasal 31 di Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan. Nah, aturan pelaksana atau turunannya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni tentang sistem pendidikan nasional misalnya. Kemudian kita berbicara di pasal 18 di UUD 1945. Di pasal 18 mengatur tentang apa? Mengatur tentang pemerintah daerah. Nah, diatur tentang pemerintah daerah. Karena di sana tidak terlalu rinci dalam pengaturan pemerintah daerah, hanya mengatur secara garis besar tentang bagaimana sistem yang saat ini dipakai, bahwa kita sudah tidak sentralistik, melainkan desentralisasi. Oleh karenanya perlu informasi atau peraturan lebih lanjut di undang-undang, yakni di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, misalkan demikian, dan lain sebagainya. Jadi, hal-hal yang diatur dalam peraturan di bawah UUD 1945 itu adalah aturan teknis, aturan detail, aturan lebih rinci dari pasal per pasal yang sudah disebutkan di UUD 1945. Seperti itu. Kemudian setelah UUD 1945 di sana ada ketetapan MPR ya, ketetapan MPR. Sesuai dengan amandemen terakhir UUD 1945, MPR di sini memiliki fungsi yang berubah cukup besar, cukup signifikan. Kenapa demikian? Karena dulunya dalam UUD 1945 diatur tentang kekuasaan atau kewenangan MPR, bahwa MPR adalah selaku pemegang mandat atau kedaulatan tertinggi negara. Ya, oleh karenanya sebelum amandemen UUD 1945 atau sebelum reformasi, MPR memiliki kewenangan di sana untuk memberhentikan presiden, untuk mengangkat presiden, memilih presiden dan lain sebagainya. Jadi presiden memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan LPJ atau laporan pertanggungjawabannya secara penuh di hadapan MPR setiap tahunnya. Kemudian di sisi lain, selain dia memiliki kewenangan tersebut, dia juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan TAP MPR. Ya, akan tetapi seiring perkembangan reformasi dan amandemen UUD 1945, MPR saat ini sudah tidak memiliki fungsi untuk mengeluarkan ketetapan tersebut. Ya, jadi sudah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan MPR, tapi dia masih diakui
TAP MPR tersebut masih berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena apa? Karena ada TAP MPR yang sampai saat ini masih relevan pemberlakuannya atau masih bisa digunakan hingga saat ini. Apa saja TAP MPR yang masih dipakai adalah TAP MPR yang dikeluarkan pada tahun 1966 yang mengatur tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ya, jadi sampai saat ini alhamdulillah kita tidak ada pergantian tentang ideologi kita, yakni ideologi Pancasila, dan di sana juga melarang adanya penyebaran paham komunis, dan sudah ada ketentuan di TAP MPR nomor tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia tersebut. Oleh karenanya, TAP MPR di sini masih dianggap relevan berlakunya hingga saat ini. Kemudian ada TAP MPR lain tentang pengaturan pendidikan, misalkan ya, di tahun 98, misalkan demikian. Nah, itu juga masih berlaku hingga saat ini. Ya tidak masalah. Oleh karenanya kedudukannya pun seperti apa? Jadi tidak bisa dihilangkan begitu saja dari hierarki peraturan perundang-undangan karena TAP MPR tersebut masih diakui keberadaannya. Nah, kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Garis Miring Perpu. Nah, inilah yang sering dimisinterpretasikan. Undang-Undang Dasar ya sama dengan undang-undang, padahal beda. Undang-undang merupakan aturan teknis, pelaksana teknis, aturan lanjutan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, hal-hal yang diatur secara general atau secara garis besar dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur lebih rinci lagi dalam undang-undang. Contohnya tadi pasal 28 mengatur tentang hak asasi manusia. Oleh karenanya dalam undang-undang sendiri di sana diatur lebih lanjut, misalkan tentang penyamaan hak atau persamaan hak kaum disabilitas, ya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 misalkan. Kemudian dari undang-undang tersebut mengamanatkan aturan lebih lanjut dari perda-perda masing provinsi, masing kabupaten misalnya demikian. Agar masing-masing perda pemerintah daerah membuat perda yang nantinya disepakati dari pemangku kebijakan senantiasa melibatkan kaum disabilitas dalam membuat kebijakan. Misalkan demikian, ya. Jadi undang-undang di sini tentunya diamanati oleh Undang-Undang Dasar, kemudian diamanatkan lebih lanjut kepada peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai tingkatan perda. Lalu yang menarik di sini ada Undang-Undang Garis Miring Perpu. Ya, Perpu di sini juga sering dimisinterpretasikan bahwa Perpu singkatan dari peraturan perundang-undangan. Beda ya. Jadi peraturan perundang-undangan tidak disingkat. Tapi Perpu di sini yang dimaksud adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Kenapa dia bisa kedudukannya sejajar dengan undang-undang? Karena Perpu di sini menggantikan undang-undang. Loh, kenapa bisa menggantikan undang-undang? Karena ada syarat tertentu bisa dikeluarkannya suatu perpu, ya. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu tidak kemudian bisa setiap saat dikeluarkan tanpa ada alasan yang kuat atau yang jelas ya. Harus ada alasan. Yang pertama ada kegentingan yang memaksa. Situasi yang genting yang memaksa yang akhirnya harus dipenuhi dengan dikeluarkannya perpu. Misalnya bagaimana Bu? Misalnya saat ini atau awal tahun lalu kondisinya adalah pandemik, di mana tidak siap dengan adanya suatu kondisi yang harus setiap elemen itu dipersiapkan, baik dari elemen pendidikan, kemudian elemen ekonomi, kemudian elemen kesehatan, kemudian UMKM dan lain sebagainya. Nah, dikeluarkanlah perpu yang mengcover seluruh elemen tersebut agar nantinya ketika terdampak COVID pun juga tidak begitu parah. Seperti itu. Jadi situasi tersebut adalah situasi yang genting dan memaksa. Karena apa?
Karena ketika membuat undang-undang itu memakan waktu yang cukup lama, ya. Undang-undang itu dibuatnya cukup prosesnya memakan waktu yang panjang atau lama. Yang pertama dalam pembuatan undang-undang itu harus masuk ke prolegnas. Prolegnas itu program legislasi nasional. Kalau sudah masuk ke prolegnas, barulah nanti diprioritaskan mana yang akan dibuat terlebih dahulu dari daftar prolegnas tadi. Ketika sudah ada, dibuatlah naskah akademik. Naskah akademik ini mengundang para akademisi. Kemudian setelah dibuat naskah akademik, dibuatlah draft RUU. Dalam draft RUU di sana disahkan masing-masing pasal per pasal. Jadi dibahas pasal demi pasalnya dalam suatu undang-undang. Kemudian setelah dicapai kesepakatan, barulah disahkan di tingkatan DPR, diajukan kepada Presiden. Kemudian ketika Presiden menandatangani, barulah bisa diundangkan di masyarakat. Itu prosesnya bukan hanya 1 bulan 2 bulan, lebih dari itu, kadang 1 tahun pun tidak selesai. Nah, oleh karenanya ketika dalam situasi yang mendesak, situasi yang genting seperti corona kemarin, sampai saat ini, oleh karena perlu di-cover ya dengan adanya sebuah peraturan yang mengakomodir setiap elemen tadi. Nah, syarat yang kedua bisa dikeluarkannya Perpu adalah adanya kekosongan peraturan. Ya, jadi tidak ada peraturan yang mengatur sebelumnya. Mungkin misalnya dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan itu diatur tentang bagaimana kondisi nanti ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan karantina kesehatan atau situasi pandemik seperti ini. Tapi tidak diatur lebih lanjut tentang bagaimana perlindungan tenaga kesehatannya atau bagaimana sektor lain yang terdampak dari adanya karantina kesehatan ini dan lain sebagainya. Itu tidak diatur. Jadi Perpu di sini selain tadi syarat utamanya adalah ada kegentingan yang memaksa, yang kedua adalah adanya kekosongan peraturan. Nah, kemudian yang keempat ada peraturan pemerintah, kemudian selanjutnya ada peraturan presiden, lalu ada perda tingkat provinsi, dan yang terakhir adalah perda kabupaten kota. Nah, yang menarik juga di mana yang mengandung sanksi adalah di tataran undang-undang di sini dan di tataran perda, peraturan daerah. Perpres, PP, TAP MPR tidak mengandung sanksi. Tapi yang mengandung sanksi ada dalam tataran undang-undang, peraturan daerah, kabupaten maupun provinsi. Ya, itulah hierarki peraturan perundang-undangan di mana UUD 1945 menduduki puncak yang paling tinggi. Kemudian dijelaskan juga dalam pasal 3-nya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, ya. Jadi dia merupakan norma dasar yang digunakan sebagai acuan norma-norma atau peraturan yang berada di bawahnya. Seperti itu. Dampak atau impact-nya apa? Ya dampaknya peraturan yang diatur di bawah Undang-Undang Dasar ini tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jadi Perda, misalkan dia mengeluarkan pengatur peraturan tentang kawasan tanpa rokok, misalkan ya, Perda tanpa kawasan tanpa rokok, ya dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, ya. Atau jika Perda dikeluarkan dalam rangka mengatur tentang penyamaan hak-hak disabilitas, perlindungan hak-hak disabilitas, misalkan, ya itu juga tidak boleh atau tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, apalagi undang-undang dasar. Lalu bagaimana kejadian apabila terjadi kondisi bahwa peraturan di bawahnya ini bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya? Kalau peraturan tersebut itu di bawah tingkatan undang-undang, berarti dia bisa dilakukan judicial review atau ditinjau materinya di Mahkamah Agung.
Tapi apabila undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, oleh karenanya dilakukan judicial review-nya di Mahkamah Konstitusi. Ya, beda ya. Jadi kalau peraturan yang dibawa undang-undang, misalkan PP, Perpres, Perda, di sana bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang dasar, ya dia melakukan judicial review upaya hukumnya ke Mahkamah Agung. Tapi kalau yang bertentangan adalah undang-undang Perpu dengan UUD 1945, dia dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian letaknya Pancasila di mana? Dia adalah sebagai stat fundamental norm, ya. Stat itu negara, fundamental itu fundamental biasa, norm adalah norma. Ini dari bahasa Belanda, di mana bisa diartikan sebagai pokok-pokok kaidah yang bersifat fundamental dalam suatu negara, ya. Dan sifatnya abstrak di sana. Jadi maksudnya dia kedudukannya tidak tersurat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tapi dia dicerminkan di setiap regulasi yang dibuat. Misalnya, dalam konstitusi pasal 28 mengatur tentang hak asasi manusia, yakni di mana merupakan manifestasi dari pasal sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua yang manusiaan yang adil dan beradab misalnya mengatur tentang bagaimana kita mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sesama manusia. Nah, di pasal 28 UUD 45 dijelaskan lebih lanjut di sana. Atau ketika kita berbicara tentang desentralisasi atau pemilihan umum, ya. Nah, dalam pemilihan umum itu merupakan manifestasi dari sila keempat. Sila keempat tentang permusyawaratan perwakilan, ya, bahwa kita menganut ajaran demokrasi sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah negara diperlukan perwakilan atau proses di mana pemilihan umum yang nantinya menunjuk wakil-wakil rakyat yang di sana harapannya adalah sebagai aspirasi, penyalur aspirasi rakyat. Nah, di sanalah muncul yang dimaksud dengan stat fundamental norm itu sendiri. Ya, kemudian kedudukan Undang-Undang Dasar dia adalah Staatsgrondwet, kemudian Undang-Undang dia sebagai Volksgesetz dan Verordnung dan Autonomsatzung, di mana dia merupakan pelaksana peraturan pemerintah daerah. Jadi, kita bisa simpulkan, Pancasila bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ya, karena sudah kita tahu tadi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa sumber hukum tertinggi di sana adalah UUD 1945 atau konstitusi. Kedudukan Pancasila di sana merupakan sumber dari segala sumber hukum. Ya, jadi acuan dibuatnya UUD, ya dia tidak boleh melenceng dari hal-hal yang sudah diatur dalam Pancasila. Atau ketika kita membuat undang-undang juga tidak boleh melenceng jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan atau yang diatur dalam sila Pancasila, misalkan, dan lain sebagainya. Jadi, untuk pertemuan kali ini, pokok bahasan kita sampai di sini. Demikian. Tentunya segala kekurangan dari saya, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga tak lupa mengingatkan teman-teman untuk selalu mengisi absensi di kolom komentar Google Classroom sebelum kita mulai perkuliahan. Ya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai bertemu insya Allah minggu depan. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.